Selamat datang di channel saya Aro JBYT. Kali ini saya berbicara khusus untuk pemula ya. Ini bagian pertama part 1. Nah, untuk pemula jangan mengaku bisa pakai PowerPoint jika belum paham 7 dasar ini. Nah, ini saya khusus dedikasikan ya untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sama sekali masih bingung ya menggunakan Microsoft Office PowerPoint ini, atau mungkin ada teman-teman atau mungkin juga adik-adik yang pengen sekali ya belajar PowerPoint tetapi belum berani ya, atau bahkan mungkin begitu banyak tawaran-tawaran di luar sana ya untuk ikut kursus. Nah, untuk adik-adik atau juga teman-teman atau juga Bapak Ibu tidak perlu ke kursus ya. Boleh belajar di channel saya aja ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu. Nama saya Aroji Sekijebua. Saya seorang guru komputer di salah satu sekolah terbesar di Indonesia, sekolah Kristen terbesar di Indonesia, dan puji Tuhan saya sudah berpengalaman 5 tahun lebih mengajar. Selain mengajar, sehari-hari saya membuat konten di YouTube di Aroji JBYT. Nah, kemudian jika Bapak Ibu mau mengontak saya, silakan melalui email, WA, dan juga Telegram. Bapak Ibu boleh mengundang saya untuk mengisi seminar maupun juga workshop ya, untuk PowerPoint atau juga yang berhubungan dengan komputer. Kemudian, apa saja konten yang kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah membuat lembaran kerja baru, mengatur skala slide, menambah slide, membagi slide, memilih tema, memasukkan teks dan gambar, dan juga nanti terakhir kita belajar bagaimana cara slideshow. Nah, kita langsung saja praktek. Nah, Bapak Ibu yang mungkin belum memiliki pengetahuan sama sekali ya, bagaimana kita mulai dari nomor 1 ya Bapak Ibu ya, yaitu bagaimana cara membuat lembaran kerja baru. Nah, Bapak Ibu untuk membuka lembaran kerja baru itu harusnya tentunya ya sudah tahu dulu bagaimana cara mencari aplikasi PowerPoint ataupun juga membuka aplikasi PowerPoint nanti. Nah, saya melihat sih rata-rata ya komputer sekarang menggunakan Office di atas 2003 ya, mulai dari 2007 ya ke atas, dan juga Windows-nya sudah rata-rata Windows 10. Dan bagi yang masih memakai Windows 7 pun itu tidak masalah ya Bapak Ibu ya, atau juga OS ya, OS dalam bentuk yang lain juga, misalnya Ubuntu ya, dan biasanya sih yang pakai Ubuntu sudah expert ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mungkin fokuskan bagi yang pakai Windows aja. Nah, ini saya pakai Windows 10, dan jika Bapak Ibu pakai Windows 7 sama saja ya, tidak terlalu beda ya. Bapak Ibu langsung saja tekan yang tombol start ini ya, tombol start. Kemudian Bapak Ibu langsung aja ketik namanya ya, nama aplikasi yang kita cari yaitu PowerPoint ya. Nah, kita kemudian ketika keluar ini tulisan PowerPoint, langsung aja diklik ya. Dan biasanya nanti PowerPoint akan terbuka dan dia akan menyuruh kita ya untuk memilih ya, apakah kita memilih tema yang sudah ada di sini ya atau belum. Nah, untuk awal-awal saya mengajari Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, dan juga mungkin adik-adik ya yang baru belajar PowerPoint, silakan pilih saja dulu yang blank presentation supaya kita benar-benar membangun presentasi ini dari nol, begitu Bapak Ibu ya. Nah, langsung saja klik blank presentation ya. Kemudian oke. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin supaya lancar aja ya, saya coba close dulu ini ya. Kemudian kita ulang ya. Ini PowerPoint. Ya, benar-benar kita buka dari nol supaya tidak banyak gangguan ya. Walaupun saya pakai 365, Bapak Ibu boleh menggunakan PowerPoint versi Office yang keberapa pun ya. Ini sama aja ya. Jadi sama seperti tadi ya, pilih blank presentation. Nah, ini blank presentation Bapak Ibu, jadi artinya ini warna backgroundnya masih putih ya, masih putih bersih ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah terbuka seperti ini, pekerjaan kita selanjutnya adalah
menyimpan lembaran kerjanya. Nah, Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu itu Bapak Ibu dan juga teman-teman ya, kadang-kadang menyimpan lembaran kerja ini langsung aja save as ya, save as. Dan biasanya itu Bapak Ibu langsung saja biasanya ya dia mengarahkan kita ke kalau bagi Bapak Ibu yang pengguna Office di bawah 2019 biasanya langsung diarahkan ke My Document. Tetapi saya ajarkan bahwa kita harus menyimpan ke partisi yang lain Bapak Ibu ya. Jadi kita pilih Save As, kemudian di PC, pilih di PC, kemudian Bapak Ibu bisa browse, baru Bapak Ibu pilih tempat penyimpanannya ya. Nah, Bapak Ibu jangan pernah menyimpan di bagian dokumen, download, musik, picture atau video, karena ini misalnya suatu saat komputer Bapak Ibu itu rusak ya dan diinstal ulang, maka data-data Bapak Ibu bisa hilang. Sebenarnya sih bisa saja dikembalikan, tetapi mungkin bagi pengguna-pengguna awal itu sesuatu hal yang sangat sulit. Jadi saya mengajari dengan cara yang benar ya, kita memilih partisi yang lain, misalnya partisi D, E, F atau yang lain Bapak Ibu ya. Nah, untuk praktek ini saya memilih partisi D ya, buku, kemudian saya mencari folder selanjutnya yang sudah saya siapkan ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa langsung menyimpan ke sini, atau misalnya kalau Bapak Ibu misalnya mau membuat folder baru ya boleh juga. Misalnya di sini kita buat folder baru. Oke, folder praktik misalnya ya. Folder praktik 01 ya. Misalnya namanya adalah folder praktik 01. Kemudian ini diklik 2 kali, kemudian Bapak Ibu langsung saja tulis nama filenya ya. Ini praktik 01. Kemudian pastikan bahwa tipenya itu adalah PowerPoint presentation. Sebenarnya masih banyak ya tipe-tipe file yang lain di sini, tetapi saya mengingatkan bahwa ini jangan lupa diklik PowerPoint presentation. Biasanya sih ini default saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau misalnya mau mengisi tag, nanti saya tunjukkan di mana tampil tag ini ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita kasih aja dulu tulisannya adalah PowerPoint ya, PowerPoint 01. Nah, PowerPoint 01 misalnya, PowerPoint 01 kemudian arrow Zebua YT, kemudian saya kasih 2021. Baru kita save. Nah, tag ini Bapak Ibu, ini memang opsional ya, boleh diisi boleh tidak ya Bapak Ibu ya. Kemudian outdoor ya, boleh juga ditambah Bapak Ibu ya, ataupun juga dihapus boleh. Misalnya saya tambah aja ya, arrow Zebua YT. Oke, baru Bapak Ibu save. Jadi sampai di sini Bapak Ibu sudah selesai membuat lembaran kerja baru dengan baik dan benar. Nah, saya kasih tunjuk di mana tadi keluar yang outdoor dan lain sebagainya itu Bapak Ibu. Nah, misalnya ini ya, ini namanya filenya tadi adalah praktik. Waduh, saya kurang huruf ya Bapak Ibu ya, tidak masalah. Nah, kita klik aja, klik kanan ya, properties ya, properties. Kemudian Bapak Ibu lihat di bagian details ya. Lihat di bagian details. Nah, di sini ada outdoors Bapak Ibu. Jadi di sini ada outdoors. Jadi outdoors ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah pemilik atau yang membuat file tersebut. Jadi kalau misalnya file ini di-copy ke siapapun atau dikirim ke siapapun, maka ini tetap ada Bapak Ibu ya. Ini tetap ada. Nah, kemudian kita lihat lagi ke bawah. Oke, kira-kira di mana ada tag-nya tadi, sebentar ya. Saya lihat di bagian general. Oke. Ternyata tidak kelihatan ya. Biasanya sih kelihatan Bapak Ibu ya. Oh, di sini Bapak Ibu. Di sini bagian teks ya. Ini tag ya. Bagian tag ini kan ada, kita tulis tadi kan PowerPoint 01, kemudian arrow Zebua ya. Nah, ini nggak bisa ya, nggak bisa kelihatan lebih banyak ya. Berarti normalnya adalah 2 tag aja Bapak Ibu ya. Ini 2 tag aja. Jadi tag di sini muncul tadi, kemudian outdoorsnya di sini. Nah, kira-kira demikian. Nah, kita lanjut nih di bagian kedua. Oke, saya lihat dulu apa bagian kedua ya. Oke, bukan ini, bukan file ini ya, bukan file ini. Oke, ya. Coba ya.
apakah ini sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya coba buka dulu apakah ini file yang sudah saya siapkan tadi. Iya, benar ya. Nah, kita lanjut bagian kedua ya. Bagian kedua itu adalah mengatur skala slide. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah melihat layar presentasi ya Bapak Ibu ya. Ada yang modelnya seperti ini yang memanjang seperti ini. Ada juga kadang bentuknya itu, misalnya ya, saya coba gambarkan aja Bapak Ibu ya. Misalnya ada yang bentuknya seperti ini ya, layar monitornya. Ada juga yang modelnya seperti ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau yang di atas ini ya skalanya adalah 16:9. Tapi kalau yang di bawah ini adalah 4:3. Nah, Bapak Ibu sesuaikan lagi kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Nanti mau menampilkannya seperti apa di layar monitor ketika mau presentasi. Nah, kalau ini kita presentasi Bapak Ibu ya, coba ya. Ini kalau misalnya dipresentasikan, maka bentuknya akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita coba ganti skalanya, coba ya. Dari home ya, kita pilih dari home. Cara mengganti skala ya Bapak Ibu ya. Dari home kita. Nah, sekarang kita pindah ke bagian desain ya, ke bagian desain. Kemudian di sini ada slide size ya, di sini ada slide size. Kemudian Bapak Ibu tinggal memilih di sini skalanya apakah 4:3 atau 16:9. Dan biasanya standarnya normalnya dia kasih 16:9. Jadi kita langsung saja misalnya mengubah ke 4:3. Nah, ini bebas aja Bapak Ibu mau memilih yang mana, maximize atau insert fit juga boleh ya. Nah, kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita misalnya slideshow, nah kira-kira hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kiri kanan ini hitam, artinya kosong ya. Nah, tetapi tadi kan kalau misalnya dia 16:9 ya, layarnya adalah full ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, jadi kalau 4:3 maka ya tampilannya akan seperti ini ya, kiri kanan kosong. Nah, untuk praktek ini biar berbeda saja ya, kita memilih yang 4:3 ya. Tetapi sebenarnya standarnya 16:9 sih Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa saja yang membedakan bahwa yang mana 16:9 dan yang mana 4:3. Nah, untuk praktek ini kita coba menggunakan yang 4:3 ya, 4:3 saja. Oke. Berarti sudah selesai yang bagian kedua. Kita lanjut nih nomor 3. Nomor 3, menambah slide. Nah, cara menambah slide Bapak Ibu, caranya gampang saja. Di keyboard bisa tekan Ctrl N ya. Tekan Ctrl N secara bersamaan begitu ya. Nah, Ctrl N secara bersamaan. Oke, sorry. Salah Bapak Ibu ya. Sebentar saya coba dulu. Ternyata bukan itu ya. Kalau Ctrl N tadi itu artinya membuat file baru ternyata Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana membuat slide baru? Klik di slide yang aktif baru tekan enter aja ya. Tekan enter seperti ini ya. Atau file, dari file tidak ada ya. Kemudian kalau dari home, ternyata di sini ada juga Bapak Ibu ya. New slide ya, diklik aja new slide ya. New slide. Sekarang kita sudah punya 6 slide di sini Bapak Ibu. Nah, kira-kira begitu cara menambah slide baru. Next, kita masuk di bagian nomor 4. Nah, membagi slide. Nah, maksudnya membagi slide ini ya. Membagi slide ini, oke, sebentar ya. Kita lanjut nanti sebentar. Nah, Bapak Ibu teman-teman, bagaimana sebenarnya maksudnya pembagian grup ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau saya tadi tulis namanya itu adalah membagi slide ya, Bapak Ibu ya. Nah, membagi slide itu artinya Bapak Ibu, misalnya kita punya 6 slide nih ya. Kita punya 6 slide ya. Kita punya 6 slide, kemudian kita bagi nih. Kita bagi 3 kelompok lah misalnya ya. Kita bagi 3 kelompok, misalnya ada opening, isi, dan juga penutup ya misalnya ya. Ada opening ya, isi dan penutup. Nah, misalnya dari slide 1 ini slide 1 adalah opening lah misalnya ya, opening. Nah, langsung aja Bapak Ibu kita klik slide 1, baru di sini ya, masuk menu home. Di sini ada namanya section ya, section. Nah, seperti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, organize your slides into sections. Artinya kita membagi slide ini dalam beberapa grup atau kelompok ya. Contoh Bapak Ibu ya, misalnya nomor 1. Baru kita klik add sections.
baru misalnya di sini kita tulis adalah pendahuluan aja kali ya, pendahuluan, baru rename, kemudian slide 2 sampai slide ke 4 lah misalnya ya, ini adalah bagian isi lah misalnya. Baru artinya kita memulai dari slide kedua. Jadi klik dulu slide dari mana kita mulai. Nah, klik slide 2, baru klik add sections ya, kemudian tulis namanya adalah isi ya, isi atau sesuai dengan grup yang Bapak Ibu butuhkan ya. Kemudian dari slide ke-5 sampai ke-6 kita kasih adalah penutup ya, dari klik. Jadi klik mulai dari slide keberapa kita mulai ya, berarti kita klik slide ke-5, baru pilih section, baru tulis penutup ya, penutup. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu memilih mau menambah lagi, silakan ya. Kemudian ini keuntungannya Bapak Ibu ya, kita bisa memperpendek isinya. Jadi kita bisa membuat seperti ini dia ya. Nah, misalnya juga mau kita ubah posisinya, misalnya isi ini berada di bawah penutup, gampang aja diklik, baru drag ke bawah. Begitu juga pendahuluan, diklik, taruh ke bawah. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kita susun dulu pendahuluan, baru isi, baru penutup ya di bawah ya. Oke. Nah, kira-kira ini yang namanya membagi slide Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut nih. Sekarang kita masuk di bagian nomor 5, memilih tema. Nah, memilih tema, Bapak Ibu, kita coba mempraktekkan ya bagaimana memilih tema ya. Informasi saja untuk yang sudah di atas beginner, nanti memilih tema ini juga untuk yang sudah di posisi advance ya, bisa memilih melihat ya video yang sudah pernah saya upload juga. Nah, untuk yang beginner ya, kita memilih tema seperti apa ya Bapak Ibu ya dan teman-teman ya. Kita bisa mengklik satu slide aja ya, satu slide aja, bebas ya, bebas. Misalnya slide ketiga ya, kita klik. Kemudian kita masuk di bagian desain ya. Di bagian desain, kemudian di sini ada beberapa pilihan tema ya, beberapa pilihan tema. Bapak Ibu bisa sesuaikan saja yang mana yang mau Bapak Ibu pilih ya. Nah, sekarang kemudian langsung aja klik kiri ya. Sekarang langsung saja klik kiri ya. Misalnya saya suka yang bagian ini lah misalnya ya. Langsung aja klik kiri. Oke. Maka keseluruhan slide-nya otomatis akan ditambahkan tema sesuai dengan yang sudah kita pilihkan tadi. Nah, misalnya mau ganti lagi silahkan, boleh. Nah, seperti ini ya. Nah, kita kembali pilih aja yang kita pilih pertama tadi ya, atau di sini misalnya kita pilih yang ini. Oke, kemudian model-model yang lain Bapak Ibu bisa pilih di sini ya. Oke, nah kita pilih aja yang pertama tadi ya, atau yang ini misalnya. Coba ya, kalau begini seperti apa bentuknya? Oke, jadi kita pilih aja yang pertama tadi, kita pilih yang ini ya. Sorry bukan. Ya, yang ini. Nah, sekarang kita sudah selesai memilih tema ya, tema. Nah, sekarang kita masuk ke memasukkan teks dan gambar. Nah, cara memasukkan teks dan gambar, Bapak Ibu, untuk memasukkan teks sendiri ya. Misalnya di sini ya, judul ya tadi ya. Judul. Kemudian misalnya di sini adalah nama penyaji ya. Nama penyaji. Misalnya nama penyajinya itu adalah Aroji Sohi Zebua. Kemudian di sini misalnya judul slide ya. Judul slide, oke. Kemudian kita masuk di bagian isi sekarang ya. Oke, misalnya bagian pertama adalah PowerPoint ya, misalnya PowerPoint. Baru di sini kita tulis penjelasan PowerPoint ya, misalnya begitu ya. Kemudian yang slide ketiga Word lah misalnya, Word. Kemudian di sini kita kasih penjelasan ya. Kita kasih penjelasan. Kemudian yang di sini Excel misalnya. Ini Excel. Kemudian di sini penjelasan.
Kemudian di bagian penutup ya, misalnya di sini kita taruh simpulan, oke, keterangan tambahan. Kemudian di sini di slide terakhir misalnya kita taruh adalah tentang penulis ya, misalnya begitu ya. Berarti kita bisa menulis nama ya, nama Aroji Sohi Zebua, YouTube lah misalnya ya, to YouTube Aro Zebua YT. Nah itu kita sudah selesai nih memasukkan teks ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu jangan lupa juga teknik saya ya, setiap kali membuat presentasi ini atau juga bekerja apapun ya di komputer adalah selalu Ctrl S ya, Ctrl S atau file file save ya. Setiap ada perubahan tetap klik file save. Jadi kita sudah menulis teks di sini. Kita sudah memasukkan teks Bapak Ibu di sini. Nah, ini sudah. Oke, kita sudah menulis teks ya keseluruhan slide. Nah, sekarang Bapak Ibu dan teman-teman kita belajar bagaimana memasukkan gambar ya. Nah, bagaimana cara memasukkan gambar ini? Langsung aja dari menu insert. Menu insert kemudian di sini ada gambar ya. Ada picture ya. Ada picture. Nah, untuk yang beginner ya, untuk yang baru, untuk yang pertama ini saya ajari yang bagaimana cara kita mencari gambar di komputer kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Langsung aja klik this device ya. This device. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih gambar ya, di mana yang kalian mau begitu ya. Nah, kalau ini saya sudah siapkan gambar ya. Oke, saya cari foldernya. Oke, ini gambarnya misalnya ya. Kemudian insert. Oke, kemudian di sini ya. Ini sudah muncul nih gambarnya ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal memperkecil dan memperbesar gambar. Nah, supaya gambarnya tidak berubah-berubah, tekan aja shift ya, baru tarik dari kiri ke kanan ya. Dari salah satu sudut ya. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Sudah jadi nih ya. Berarti kita sudah belajar banyak hal ya, yaitu memasukkan teks dan gambar. Nah, terakhir kita masuk di slideshow. Nah, slideshow sendiri Bapak Ibu ada dua cara ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa langsung saja masuk di bagian slideshow ya. Slideshow. Kemudian di sini ada from beginning dan current slide. Ini aja dulu yang saya ajari untuk hari ini ya. Untuk from beginning, ini sebenarnya di keyboard bisa kita ganti dengan menekan tombol F5 ya, tombol F5 di keyboard ya. Nah, dimanapun kursor Bapak Ibu aktif, misalnya di kursor di slide nomor 3, Bapak Ibu tekan F5, maka dia tetap akan memulai dari slide pertama. Nah, seperti ini ya. Tetapi yang from current slide artinya di mana kursor Bapak Ibu aktif, maka dari situ nanti akan dimulai presentasinya ya. Misalnya ya, dari nomor 3 kita aktifkan. Kemudian kita klik from current slide. Nah, dia mulai dari slide ketiga. Nah, kita coba saja kalau dari akhir bagaimana. Nah, dia mulai dari akhir juga. Nah, kemudian ini juga untuk yang current slide ini ada tombol cepatnya ya di sudut sebelah kanan ini ya Bapak Ibu ya. Bisa diklik di sini. Nah, dia akan langsung menampilkan mulai dari slide yang sedang aktif. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau presentasi boleh tidak langsung masuk ke slideshow aja. Boleh aja langsung dari home. Kalau Bapak Ibu mau dari awal berarti tekan aja F5 di keyboard seperti ini. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau memulai dari slide tertentu, pilih aja slide-nya baru klik slideshow ini yang berada di bagian kiri bagian bawah ya Bapak Ibu ya. Nah, demikian Bapak Ibu, kita sudah belajar banyak ya hari ini. Kita sudah mempelajari 7 hal ya, yang itu membuat lembaran kerja baru, mengatur skala slide, menambah slide, membagi slide, memilih tema, memasukkan teks dan gambar, dan juga terakhir adalah kita sudah mempelajari tentang slideshow. Nah, Bapak Ibu jika misalnya tutorial ini menurut Bapak Ibu sangat penting ya, bisa jadi untuk Bapak Ibu ya, menurut Bapak Ibu dibutuhkan oleh anak-anak Bapak Ibu, silakan di
share ke anak-anak daripada mereka menghabiskan waktu mereka untuk main game. Lebih baik untuk digunakan salah satunya untuk belajar, Bapak Ibu ya. Nah, dan bagi Bapak Ibu sendiri juga bisa memanfaatkan ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan PowerPoint saja. Dan untuk teman-teman dan juga adik-adik, silakan boleh dipelajari ini dengan baik sesuai dengan minat dan bakat Bapak Ibu, minat dan bakat adik-adik dan juga teman-teman ya. Dan jika Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik memiliki teman yang dirasa ini perlu, silakan di-share ke mereka. Dan jika Bapak Ibu, adik-adik dan juga teman-teman merasa terbeban untuk mendukung saya untuk mengembangkan channel ini, boleh di-subscribe. Demikian, tetap semangat dan tetap semangat.